Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Carlos Aprilio dengan NIM saya H1051201083, seorang mahasiswa di Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS robotika, yang dimana ada beberapa tugas yang jika saya rangkum. Tugas pertama itu modul 6, yaitu membuat robot sederhana yang dimana ketika dia berjalan dia tidak menabrak sebuah objek menggunakan gazebo. Kemudian yang kedua adalah membuat sebuah robot yang dimana robot tersebut diberi tangan atau diberi sebuah lingkungan, dan robot tersebut tidak menabrak dan akan terus-menerus berjalan. Untuk modul 6 dapat dilihat pada layar berikut. Pada layar berikut ini adalah hasil robot yang telah saya buat. Kemudian di depannya saya menambahkan sebuah objek yang berbentuk kubus, dan robot tersebut memiliki 3 roda, 2 roda bagian depan dan 1 roda bagian belakang. Kemudian di sini menggunakan sensor depth kamera di atasnya untuk mengukur jarak antara balok dan robot tersebut. Robot tersebut memiliki radius bannya sekitar 0,3, kemudian lengthnya sebesar 0,25, dan ukuran dari ban belakang itu radiusnya 0,2. Kemudian saya jalankan robot ini dan dapat dilihat pada video di berikut, robot tersebut berjalan menuju balok tersebut semakin dekat, tapi dapat dipastikan jika robot ini tidak akan menabrak objek di depannya. Kenapa saya menggunakan balok? Karena balok lebih mudah ditangkap sebagai bangun datar jika lihat dari depan. Mungkin sekilas akan terlihat seperti menabrak, tapi jika di zoom atau didekatkan dan tombol play masih berjalan, dia akan jadi tidak menabrak, tapi ada jarak sedikit dan berhenti tepat di depan sebuah objek tersebut. Kemudian untuk yang tugas yang kedua, yaitu modul 7. Di sini dia ditujukan untuk membuat sebuah robot yang ketika diberi lingkungan, kemudian robot tersebut dijalankan secara terus-menerus, dia tidak akan menabrak. Intinya robot tersebut tidak boleh berhenti dan akan berbelok secara otomatis ketika ada objek di depannya ataupun berjalan mundur. Nah, ada 2 cara yang pertama untuk mengerjakan tugas ini. Yang pertama adalah robot tersebut diberi sebuah kamera yang dilihat seperti pada layar kanan saya. Kemudian yang layar kiri itu adalah sebuah robot itu sendiri. Kemudian tetap jalankan robot. Sebelum menjalankan robot harus mengaktifkan terus core terlebih dahulu. Kemudian saya menggunakan robot lingkungan yang waffle tadi, Turtle Bot 3 model waffle. Kemudian untuk menjalankan robot tersebut tinggal memberikan perintah ROS launch Turtlebot 3 gazebo Turtle 3 work.launch. Sebelum masuk ke dalam proses seperti ini, kita harus menginstal package robot Turtlebot 3 terlebih dahulu. Jika tidak dapat diinstal, maka untuk pengerjaan UAS yang kedua ini tidak dapat dikerjakan. Kemudian untuk project berikut ini, yang pertama adalah menentukan goal hanya menggunakan tools yang seperti sebuah pulpen. Kemudian setelah robot dijalankan, kemudian kita masukin perintah lagi. Yang pertama adalah perintah dari robotnya. Yang pertama adalah perintah untuk
untuk memasukkan tipe robotnya. Seperti biasa, karena saya menggunakan waffle, maka ekspor terlebih model waffle. Kemudian untuk memunculkan layar seperti sebelah kanan saya, setelah memasukkan perintah yang bertuliskan memberikan perintah tentang objek dari robot tersebut, maka yang berikutnya adalah masukkan perintah seperti pada berikut ini. Yang saya blok warna biru ini, yang ROS launch terdapat 3 navigation, kemudian terdapat 3 navigation to launch. Yang bagian map file terus kemudian home map.yml itu boleh diabaikan. Kemudian jika sudah masuk ke perintah berikut ini, maka tampilannya harusnya akan menjadi seperti berikut ini. Nah, dia akan munculkan tampil seperti sebelah kanan saya. Kemudian di kanan saya ini bisa mengatur settingan atau pengaturan yang berupa image untuk kamera yang dihidupkan. Kemudian sudah ada beberapa tools seperti pen tools, kemudian ada 2D navigasi tools. Kemudian posisi robot saya tepat seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi kelihatan robotnya membentuk kotak tengah-tengah di sekitar teritorial warna ungu. Kemudian untuk menentukan arah dari pergerakan robot ini menggunakan sebuah tools yang bernama 2D navigation tool, 2D navigation pen. Kemudian jika dilihat pada gambar layar sebelah kanan saya, robot tersebut akan bergerak sesuai dengan arah titik terakhirnya. Dan sebelah kiri saya ini adalah sebuah robot turtlebot yang berjalan sesuai dengan titik yang telah saya tentukan. Kemudian jika tadi melihat ada panah menuju ke arah atas, itu adalah posisi terakhir di mana robot tersebut harus menghadap. Jika dilihat pada layar kedua ini, robot tersebut tetap berjalan sesuai dengan titik yang ditentukan, sama dengan seperti sebelah kiri. Kemudian robot tersebut akan terus berjalan hingga ditentukan, sampailah ketika dia sudah mencapai titik yang ditentukan, maka robot tersebut akan berhenti, kemudian dia akan berputar dan untuk menghadap ke arah yang seharusnya. Bisa dilihat pada layar berikut. Robot tersebut telah berhenti sesuai dengan titik yang saya tentukan, dan tepat dia menghadap ke atas sedikit ke kanan untuk sebagai arah depannya. Kemudian ada beberapa kekurangan dari fitur ini atau hasil project yang ini. Yang pertama, robot tersebut tidak bisa berjalan terus menerus, dia harus ditentukan titik akhirnya di mana. Kemudian akan sedikit memberatkan perangkat jika menggunakan dua layar seperti ini. Untuk project berikutnya, yaitu robot yang bergerak secara otomatis, tidak berhenti dan akan terus berbelok ketika dia melihat sebuah rintangan, baik dia berbelok ke kanan maupun berbelok ke kiri. Dapat dilihat pada layar berikut ini. Seperti biasa, saya menggunakan robot yang waffle. Kemudian setelah pilih modelnya, kita jalankan juga menggunakan ROS launch, terdapat 3 gazebo, terdapat 3 work launch.
Kemudian setelah itu kita masukkan sebuah perintah yang dimana yang pertama masukkan sebuah model robot kita dan tipe mode yang kita pakai. Contohnya saya menggunakan yang waffle, jadi ekspor Turbo 3 model waffle untuk mendeteksi robot tersebut menggunakan model apa. Kemudian memasukkan perintah jalan otomatis yaitu ROS Launch Start Turbo 3 Gazebo Turbo 3 Simulation Launch. Maka setelah masukkan perintah ini, robot tersebut akan memproses perintah tersebut dan akan langsung bergerak tanpa arah. Jadi robot tersebut akan bergerak menghindar dari berbagai rintangan. Contohnya saya menggunakan rintangan sederhana dikarenakan laptop saya tidak mampu untuk membuat rintangan yang lebih berat. Makanya saya menggunakan board yang sudah ada, yaitu ini waffle. Jadi jika dilihat robot tersebut hanya akan berjalan memutar tanpa arah, tanpa ada tujuan. Untuk frame per second yang saya dapat setelah membuat project yang untuk UAS ini ada 3-4 fps. Ini pun terkadang sudah cukup berat bagi laptop saya. Robot tersebut sekarang mencari titik di mana tidak menabrak, kemudian berputar-putar sampai dia menemukan celah tersendiri. Jika dia sudah menemukan celah untuk maju, dia akan maju terus. Jika dia mendeteksi ada rintangan di depannya, maka robot tersebut akan berbelok ke kiri maupun ke kanan untuk menghindari rintangan tersebut. Baiklah, video robot berjalan ini akan saya sedikit percepat. Alasan saya mempercepat video ini adalah karena untuk perekaman robot berjalan tersebut supaya valid, yaitu sekitar 5-6 menit. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah dalam ucapan. Saya akan video. Terima kasih dan selamat siang.